Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bastard ingin mempresentasikan mengenai Structuring SQL, NoSQL Databases for IoT Data. Kita lanjut. Untuk kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Trestan Faran, K64012311089, Benadio Eldian Manting, K64012311117, dan saya sendiri, Rizal Habibi, G64012311152. Selanjutnya. Untuk agenda presentasi pada hari ini yaitu latar belakang, tujuan, metode pendekatan, hasil, implikasi dan kontribusi, serta kritik dan saran. Untuk latar belakang untuk IoT itu, IoT merupakan singkatan dari Internet of Things yang tujuannya menghubungkan perangkat ke internet dan menghasilkan data real time dalam volume besar yang menantang bagi basis data SQL tradisional. Sehingga NoSQL lebih fleksibel dan scalable, bisa diukur dengan ukuran yang besar sehingga menjadi solusi efektif. Selanjutnya, untuk tujuannya yaitu mengevaluasi pertimbangan desain dan metodologi struktur data, menilai kekuatan dan keterbatasan SQL dan SQL, memberikan panduan praktis untuk struktur basis data, dan memberikan rekomendasi yang terinformasi saat menyusun solusi basis data. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan. Di sini akan menjelaskan metode dan pendekatan yang artikel kita baca dibahas. Pertama ada basis data berbasis dokumen atau dokumen type database. Ini contoh itu adalah MongoDB dan Couchbase. Basis data ini terkenal karena kemampuan untuk menangani data semi struktur dan tidak terstruktur seperti dokumen-dokumen JSON dan file XML. Tidak itu saja, dokumen database dengan dokumen ini biasanya itu lebih bagus untuk hal-hal yang skemalis, yang tidak terstruktur. Nah, berikutnya itu ada juga basis data kolom keluarga atau column based data. Ini contohnya data Cassandra dan HBase. Basis data ini dioptimalkan untuk menyimpan dan mengquery data time series dan sensor dari perangkat-perangkat IoT yang tadi kita baca, yang memungkinkan penanganan dataset berskala besar secara efisien. Nah, lalu ada juga yang dibahas itu ada apa sih, penyimpanan kunci nilai atau key type storage. Yaitu, ini biasanya dipakai itu adalah Redis dan DynamoDB. Dan basis data ini diutamakan karena kecepatan dan efisiensi dalam pengambilan data, cocok untuk caching dan manajemen sesi dalam aplikasi IoT. Lalu yang terakhir itu ada basis data graph. Yang ini contoh itu biasanya itu dipakai dalam aplikasi Neo4j dan Amazon Neptune. Kalau data ini cocok untuk memodelkan dan menganalisis hubungan yang kompleks seperti perangkat IoT yang saling terhubung dan jaringan sensor-sensor. Ya, bisa dilanjut. Nah, salah satu yang paling sering dibahas ini adalah polygon persistence. Pertama, apa itu polygon persistence? Ini itu adalah praktik penggunaan berbagai jenis database, termasuk database SQL ataupun database NoSQL. Nah, dalam aplikasi atau sistem yang sama untuk mengatasi beragam kebutuhan penyimpanan dan manajemen data. Jadi Polygon Persistence itu menggunakan database yang berbeda-beda. Contohnya misalnya dengan Polygon Persistence kita dapat memanfaatkan kekuatan setiap jenis database. Kita dapat menangani model-model data yang lebih kompleks, model data yang skemales, atau kita juga bisa mengendali pola akses suatu kejadian ataupun pengguna, dan juga kita juga dapat menghandali kebutuhan skalabilitas yang berbeda secara efektif. Nah, satu contoh polyglot persisnya itu ada di Azure. Mereka itu bisa menggunakan key value untuk mengecek harga, mengecek password, menggunakan dokumen untuk mengecek produk katalog, dan juga barang-barang yang telah dibeli, menggunakan column family untuk user behavior, menggunakan database transaksional, dan juga menggunakan data lake. Nah, lanjut lagi. Nah, salah satu contoh polygon persistent itu adalah hybrid architecture.
Di sini data itu akan menggunakan semua jenis-jenis NoSQL dan juga menggunakan juga SQL. Tentu kita misalnya menggunakan database dokumen. Nah, database dokumen ini kita bisa gunakan untuk menyimpan akun user dan juga menyimpan katalog-katalog produk. Ini dengan menggunakan dokumen ini lebih bagus daripada kita hanya menggunakan graph, di mana graph itu lebih bagus untuk mengandali data jaringan sosial seperti jaringan sosial teman apa sih sebuah user dan temannya, produk yang mereka sudah lihat, pembelian produk, dan juga penilaian produk yang dilakukan oleh user. Nah, hasil juga kita juga bisa menggunakan dalam hybrid architecture RDBMS atau database biasa untuk menggunakan untuk menyimpan data persediaan ataupun barang dan juga melihat data keuangan, pembayaran dan pelaporan suatu produk. Dan juga bisa menggunakan kolom yang bagus dalam mengandal hal-hal seperti log aktivitas dan juga menggunakan database key value yang berguna untuk meng-caching sistem-sistem seperti yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya itu kita bisa untuk meng-caching shopping cart atau barang-barang yang kita beli dan juga untuk menyimpan data-data dalam sebuah sesi yang akhirnya kita bisa gunakan lagi untuk di sesi berikutnya. Lanjut lagi. Nah, dan terakhir ini ada hasil yang kita bisa dapatkan dari database-database yang kita gunakan seperti itu, seperti Polygon Persistent dan Hybrid Architecture. Nah, beberapa contohnya yang dimajukan oleh artikel yang kita baca, pertama itu ada pertanyaan cerdas. Dalam pertanyaan cerdas dengan NoSQL yang digunakan untuk penyimpanan dan analisis data sains sudara pelatan dan suhu cuaca, kita dapat menghidupkan ya pertanyaan cerdas ini supaya lebih efisien dan juga lebih scalable. Berikutnya juga kita dengan menggunakan MongoDB untuk mengelola data seperti data real time dan konten multimedia, kita dapat membuat inisiatif kota cerdas. Lalu juga yang terakhir itu dengan menggunakan Cassandra kita dapat untuk menyimpan data dan memproses data peralatan untuk pemantauan dan pemeliharaan. Ini kita bisa gunakan untuk aplikasi IoT industri yang benar-benar tinggi, yang benar-benar besar-besar sekali. Nah, saya oper ke Benadio untuk yang lainnya. Terima kasih. Dari yang makalah yang telah kita bahas, ada beberapa implikasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah pemilihan teknologi basis data. Pemilihan teknologi basis data itu harus sesuai dengan kebutuhan IoT, ya seperti entah pilih SQL, NoSQL, atau kombinasi. Berdasarkan karakteristik dan kebutuhan spesifik data IoT, wawasan seperti ini mengindikasikan bahwa organisasi itu perlu mengevaluasi kasus penggunaan mereka untuk seimbangkan antara konsistensi, skalabilitas, dan fleksibilitas. Selain itu, ada juga adaptabilitas desain. Harus ditentangkan basis data itu harus adaptif untuk menangani data IoT yang dinamis serta heterogen dan dengan pendekatan SQL, NoSQL, atau hibrida. Agar ini menjadi kunci untuk menangani variabilitas dan skala data yang besar. Selain itu ada juga skalabilitas dan pemrosesan secara real time. Makalah itu juga mengindikasikan bahwa untuk mengelola volume besar dari data IoT secara real time, organisasi harus mempertimbangkan solusi yang dapat diskalakan secara horizontal, seperti data NoSQL yang mendistribusikan data ke beberapa node. Lalu yang terakhir ada struktur data yang kompleks. Kemampuan untuk menangani hubungan yang kompleks dan berbagai jenis data seperti time series, data geospasial, dan data semi terstruktur disorot dengan kebutuhan inti untuk basis data IoT. Ini mengindikasikan bahwa desain basis data harus selalu fleksibel untuk mendukung berbagai kasus penggunaan IoT secara efisien. Sekarang untuk berikutnya ada kontribusi.
Selain aplikasi, ada juga kontribusi yang kami dapatkan terkait dengan penyusunan basis data manajemen data IoT. Salah satunya adalah evaluasi komprehensif, di mana makalah memberikan penilaian menyeluruh tentang kekuatan, keterbatasan, dan trade-off antara basis data SQL dan NoSQL dalam konteks data IoT. Makalah ini memberikan wawasan yang jelas tentang kapan dan bagaimana masing-masing dari jenis basis data dapat dimanfaatkan secara efektif, sehingga menambah diskursus akademik dan praktis. Selanjutnya adalah panduan untuk arsitek basis data. Penelitian ini memberikan panduan praktis dan praktik terbaik untuk arsitek basis data dan pengembang. Ini dapat membantu para profesional untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang desain skema basis data, pengindeksan, pemartisian data, dan format penyimpanan data yang disesuaikan dengan kebutuhan IoT. Lalu yang ketiga ada studi kasus dan aplikasi dunia nyata, di mana masuknya studi kasus menunjukkan implementasi sukses dari basis data NoSQL dalam berbagai skenario IoT. Contohnya pada pertanyaan cerdas, inisiatif kota cerdas, dan industri IoT. Contoh tersebut dapat memberikan konteks dunia nyata dan validasi terhadap pembahasan makalah. Lalu selain itu ada pendekatan polyglot persistence. Pada makalah ini juga memberikan wawasan tentang polyglot persistence, praktik mengintegralkan basis data SQL dan NoSQL dalam aplikasi yang sama untuk memaksimalkan kekuatan masing-masing. Pendekatan ini juga sangat penting untuk menangani kebutuhan data yang sangat beragam dan pola akses dalam lingkungan IoT yang sangat kompleks. Dan yang terakhir ada arah penelitian masa depan. Pada makalah juga mengidentifikasi celah dan peluang untuk eksplorasi yang lebih lanjut, seperti pada arsitektur basis data baru dan algoritma optimasi yang disesuaikan dengan lingkungan. Kontribusi ini juga dapat mendorong penelitian lebih lanjut dari akademisi dan industri untuk meningkatkan solusi basis data. Untuk kritik kami untuk artikel tersebut masih hanya menyentuh sisi permukaan tentang tantangan keamanan dan privasi dari basis data. Sebaiknya harus disertakan juga secara lebih mendetail spesifikasi tentang bagaimana tantangan keamanan dan data IoT beserta basis data dan SQL. Untuk saran dan ide dari kami, salah satunya adalah arsitektur basis data lanjutan untuk IoT. Penelitian masa depan dapat dieksplorasi arsitektur basis data baru yang disesuaikan secara khusus untuk IoT, seperti model hybrid yang menggabungkan fitur relational dan non-relational dalam satu kerangka. Selain itu, ada juga strategi integrasi, di mana penelitian juga dapat difokuskan pada strategi efektif untuk mengintegrasikan basis data SQL dan non-SQL. Dan ide kami yang terakhir ada skalabilitas di bawah beban kerja yang beragam. Analisis komprehensif tentang bagaimana basis data SQL dan NoSQL bekerja di bawah berbagai beban data IoT dapat memberikan wawasan yang praktis untuk pemilihan dan desain basis data. Terima kasih karena sudah menyimak presentasi dari kami pada hari ini. Jika Anda memiliki pendapat tersendiri atau pertanyaan, silakan untuk diutarakan.